Shalom saudaraku yang salam Tuhan, kita berjumpa lagi. Lama kita tidak bertemu. Saya akan melanjutkan perenungan firman Tuhan. Kita masih di seputaran Kisah Para Rasul. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah yang selalu Engkau berikan bagi kami di tengah-tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. Dan Engkaulah pegangan kami. Firman-Mu adalah kehidupan kami. Engkaulah sumber segala-galanya. Itulah sebabnya kami tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan setiap pesan-pesan Tuhan yang ada dalam suratan yang sudah Engkau tulis lewat hamba-hamba-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa. Biar kekuatan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna senantiasa ada dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu yang senantiasa menanti-nantikan Engkau. Sebab firman berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Engkau akan selalu mendapat kekuatan baru. Kami akan sumpah merajau yang terus terbang tinggi melayang dalam kemuliaan-Mu, melihat kedahsyatan-Mu, melihat kemuliaan-Mu, melihat keagungan-Mu yang Engkau terus kerjakan di tengah-tengah padang. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sambut firman. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita berada di Kisah Rasul pasal 23. Mulai ayat 12 saya akan bacakan dengan judul komplotan orang-orang Yahudi. Ini masih dalam kisah perjalanan Rasul Paulus dalam mempertanggungjawabkan panggilan Tuhan yang ada dalam pribadinya. Kisah Rasul pasal 23 ayat 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Haleluya. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Haleluya. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dan dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Haleluya. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkara lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kami. Haleluya. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Haleluya. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Haleluya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan berkata, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusan. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memberitahukannya kepadanya, dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Haleluya. Sampai di sini saudara pembacaan ini. Di sini kita melihat bahwa
Di dalam memegang teguh kebenaran, di dalam memberitakan Injil, rencana busuk manusia apapun, Tuhan akan pasti bela. Tuhan akan mengadakan pembelaan, Tuhan akan mengadakan, karena semua tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita melihat kisah ini, bagaimana Paulus direncanakan untuk dibunuh komplotan orang Yahudi, namun Tuhan berbicara kepada kemenakan Paulus. Tuhan memakai kemenakan Paulus. Dan anak itu mendengar apa yang menjadi perkataan mereka. Apa yang dapat kita ambil dari ini, saudara, bahwa dalam kita memegang teguh kebenaran, kita tidak perlu takut kepada apapun juga. Haleluya. Kenapa sampai Paulus menuliskan di dalam kitab lain? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparankah, ketelanjangankah, bahayakah, atau pedang? Bahkan dikatakan kalaupun ada makhluk yang lain selain daripada makhluk yang ada. Itu karena dia sudah mengalami peristiwa ini. Haleluya. Banyak peristiwa yang dialami, dia dihadapkan kepada maut. Tapi Paulus lolos. Karena pun belum waktunya. Kalau Tuhan memang belum waktunya untuk kita mati, maka Tuhan banyak cara untuk melindungi kita. Haleluya. Apalagi dalam memberitakan Injil, apalagi dalam memegang teguh kebenaran. Saya sungguh percaya bahwa kalau belum sampai waktunya untuk kita pergi, maka Tuhan punya cara untuk menolong kita. Haleluya. Inilah yang dapat kita ambil dari pembacaan ini, saudara. Paulus dalam mempertanggungjawabkan panggilannya, banyak hal yang dialami di Yerusalem. Karena memang dia sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang harus terjadi diriku selain apa yang dikatakan Roh Kudus, bahwa penjara dan sengsara menantikan aku. Itulah yang dialami. Sebelum dia ke sana memang dia sudah menerima ini dari Roh Kudus, sehingga dia tidak gentar sedikit pun. Haleluya. Nah, saya sungguh percaya bahwa kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah takut terhadap apapun juga, dimanapun kita berada. Haleluya. Karena masalah mati itu di tangan Tuhan. Demikian pula hari-hari ini, dan kita menghadapi era pandemi COVID-19, kita sekarang ada di era new normal. Kita berhadapan dengan orang-orang yang terpapar. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Tuhan mempunyai banyak cara untuk melindungi kita. Setiap hari dalam kesibukan new normal ini saya alami sendiri, saudaraku, berhadapan dengan banyak orang. Namun harus kita tetap pegang protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan banyak hal. Tapi saya sungguh percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita, umat-umatnya. Haleluya. Darahnya yang telah tercurah satu kali untuk selama-lamanya itu cukup sebagai suatu benteng perlindungan bagi kita. Dan firman-Nya yang hidup itu dalam hati kita, dalam batin kita. Firman yang menjadi kehidupan itulah yang menjadi perlindungan kita. Dan Roh Kudus-Nya yang ada dalam batin kita juga, itu akan terus menuntun kita dengan segala hikmat. Haleluya. Saya saksikan sedikit kenapa sampai lama saya tidak tayang. Itu memang banyak tantangan yang saya alami. Yang selalu menjadi masalah itu yang saya katakan tadi, itu adalah alat komunikasi saya, alat HP saya itu kemarin sempat drop. Kemudian itu banyak kesibukan lain, banyak hal-hal yang menyita waktu. Tetapi saya sungguh percaya bahwa Tuhan tetap ada. Kadang dalam hal-hal rencana kita kadang tidak tercapai, tapi kehendak Tuhan yang lain. Makanya dalam segala hal
Nasihat firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Karena saya sungguh percaya bahwa hidup ini adalah kedaulatan Tuhan, kendali Tuhan. Dan itulah sebabnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Satu hal bahwa kalau sesuatu itu belum terjadi dan terlaksana, berarti Tuhan belum mengendakinya. Haleluya. Intinya bahwa kita senantiasa ada komuni dengan Tuhan. Di dalam batin kita ini yang terdalam selalu ada komuni dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Roh Tuhan. Itulah yang akan memampukan kita menghadapi segala situasi dan kondisi hari-hari ini yang menurut manusia, khususnya di Indonesia, ekonomi akan mengalami stagnasi. Tetapi saya sungguh percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita di tengah-tengah kondisi yang kita alami. Saya menyaksikan hari-hari ini, justru di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya sungguh melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan saya, saudara. Haleluya. Setiap apa yang saya perlukan, setiap apa yang saya butuhkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Haleluya. Karena firman yang berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Nah, kita bersyukur pada hari ini. Saya tidak terlalu banyak untuk membaca ayat ini, karena intinya pada saat ini kita melihat bagaimana Paulus ini dengan segala daya upaya dalam memberitakan Injil, banyak tentang bahkan maut menghadang komplotan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang dari luar tapi justru orang dari dalam. Aktivitas orang yang aktif beribadah, haleluya, beragama, justru menghalang-halangi pemberitaan Injil, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tapi kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk terus melindungi Paulus, karena memang belum waktunya. Haleluya. Setiap kita juga begitu. Makanya saudara, saya secara pribadi tidak pernah takut terhadap apapun. Karena saya sungguh percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup saya. Inilah yang kita bisa renungkan pada pembacaan firman ini. Haleluya. Biarlah kita terus bersemangat di tengah-tengah new normal yang ditetapkan oleh pemerintah. Haleluya. Saya melihat kehidupan sudah mulai normal, tapi masih dalam tahap pemulihan. Haleluya. Aktivitas sudah berjalan biasa kalau di kota saya. Namun kita tetap memakai protokol kesehatan yang pemerintah sudah anjurkan. Tetap memakai masker, tetap rajin cuci tangan, jarak. Haleluya. Intinya juga hati. Haleluya, hati harus bersih. Karena itulah yang utama. Untuk apa bersih di luar kalau di dalam kotor? Haleluya. Nah, itulah yang kita bisa renungkan pada hari ini. Hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020. Tidak terasa kita akan mengakhiri lagi bulan ini. Saya sudah pernah katakan bahwa bulan Juni itu adalah bulan yang sangat menentukan untuk setiap perjalanan tahun. Karena bulan Juni itu ada di pertengahan tahun. Jadi kalau kita bisa melewati bulan ini dengan penuh kemenangan bersama Tuhan, maka saya percaya tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kita. Memang saya merasakan bulan ini banyak sekali tantangan yang saya hadapi, banyak sekali. Haleluya. Sehingga saya dalam beberapa saat tidak tayang. Haleluya. Tapi syukur semuanya sudah berjalan baik kembali. Dan saya mohon juga dukungan saudara, terus bantu saya dalam doa, khusus yang ada di grup ini, supaya firman Tuhan tetap diberitakan. Nasihat berkata bahwa siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Siap nyatakan setiap kebenaran, baik di tengah-tengah kehidupan nyata maupun
di dunia maya. Haleluya. Selamat melanjutkan aktivitas. Semangat. Tuhan Yesus memberkati kita, Immanuel. Shalom.